Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terbukti bahwa yang sampai ke saya itu santriwan dan santriwati khususnya dan seluruh sivitas akademika Al-Hikmah itu semangat katanya. Enggak usah Ustaz, biar ketahuan mudanya kalau berdiri. Katanya semangat gitu. Maka hari ini terbukti dengan salamnya yang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang masih menjaga pemberian terbesarnya, nikmatnya yang paling mahal, yang masih menjaga anugerah terindah yang tetap bersemayam di dalam dada ini, yaitu terjaganya iman. Benar gak iman anugerah paling mahal? Benar ya? Kata siapa? Oh, ini pesantren Al-Quran kan? Pesantren tahfiz? Boleh ngetes kan? Baik, kata siapa iman itu anugerah termahal? Kata Allah. Dalilnya mana? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan jawab, maju ke depan. Ada bisa? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Mau? Oh, nggak mau pulang. Kalau gitu saya yang jawab boleh pulang duluan. Allah yang bilang di surah Ali Imran ayat 91 akhir juz 3 sebelum ke juz 4 pojok kanan paling bawah. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Apa bunyinya? Ayo ibu jawab ya, katanya tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada. Masya Allah, yakin saya benar ini pesantren tahfizul Quran. Alhamdulillah. Yang kedua, Quran surat 5 ayat 36, posisi masih kanan paling bawah. Sudah ingat memorinya? Apa bunyinya kata Allah? Baik, ya udah saya taruh dulu pending ya, nanti jawab ke saya ya. Ada? Yes, coba yang mana orangnya? Coba Ustaz, kasih Ustaz. Enggak, yang akhwat nanti juga dapat, tenang aja ya. Coba yang ikhwan mana tadi Ustaz? Coba. Oh, qori kita tadi. Tafadhal. Ayo. Cik. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi Min. Kok jadi grogi tiba-tiba? Liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamah wa lahum adzabun alim. Ayat setelahnya apa? Sebelah kiri atas apa bunyinya? Depannya waw hurufnya. Kurang nih jadinya nih. Baik, tafadhal Ustaz sini. Masya Allah, tabarakar rahman. Ana ufi bi'ahdi. Coba kamera tolong foto dong, foto dulu. Mana nih kamera, foto dulu nih. Masya Allah. Tadi saya bilang sama Ustaz Kiai Nurul, ini bisa diturunkan untuk lomba MTQ ini, saya bilang game. Sini kita pose dulu sini. Enggak, sini foto dulu sini gitu. Jarang-jarang kan. Antum bisa tampil nanti di Trans TV insyaallah. Amin ya Allah. Ini Ustaz kan Ustaz. Iya. Insyaallah. Iya. Syukran jazakallahu khair. Kalau yang akhwat nggak berani saya kayak gitu ya. Istri saya nanti protes. Baik.
Segala puji bagi Allah atas terpeliharanya nikmat paling mahal, yaitu iman. Kata Allah, wa mislahu ma'ahu. Kalau satu bumi isinya emas, agar itu dijadikan sebagai sebuah tebusan dari apa yang Allah ancamkan kepada orang kafir, ma tuqbila min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Allah enggak terima. Baik, di sini ada ibu-ibu yang punya emas 2 kilo di rumah. 2 kilo punya? Saya enggak minta, ibu, tenang aja. Tenang aja, enggak, saya enggak minta. Mungkin bapak-bapaknya di sini ada yang punya emas 3 kilo? Enggak ada, ya kan? Ini saya kasih tahu. Kenapa orang beriman paling kaya? Allah bilang, karena dia harta emasnya tadi unlimited edition. 2 bumi, kita belajar ilmu tentang alam, 1 planet bumi, ya kan? Ini 2 bumi berisi emas, masih nggak bisa setara dengan iman yang bersemayam di dalam dada ini. Bisa kebayang ya? Nah, itulah makanya saya coba amati, ibu. Ini untuk akhwat, yang ikhwan dengerin baik-baik. Ini masih mukaddimah saya, ini belum masuk tema kita ya. Untuk yang akhwat, saya perdengarkan kepada Anda hadis yang Rasulullah sampaikan. Kata Rasulullah, yang banyak kasih sayangnya dan cintanya tinggi kepada suami, aisaruhunna mu'natan, yang paling memudahkan memberi mahar. Ya, saya mencoba mencari itu, nggak taunya saya dapatkan seorang anak lulusan UNJ. Saya dapatkan dia, saya tanya, apa yang kau minta dari saya berupa mahar? Kalau Kiai Nurul Ain menikahnya setelah di sini ditugaskan, saya lebih nekat, masih status semester 6 di Lipia, saya lamar dia. Saya tanya, mau mahar apa? Kebayang nggak kalau masih mahasiswa kira-kira ngasih emas berapa gram? Ya, paling cuma berapa gram kan? Cincin berapa, gelang berapa, kalung berapa gram? Ternyata dia nggak minta itu. Yang ikhwan dim dulu, saya lagi ngajak ngobrol akhwat ini. Ternyata dia nggak minta itu. Sebulan setelah saya jadi pengantin baru, saya amati kenapa dia nggak mau minta. Karena dia tahu saya itu paling cuma berapa gram doang bisa belinya. Betul ya? Paling cuma berapa gram, karena memang nungguin mukafa'ah dirapel 6 bulan sekali kan. Apa yang terjadi? Setelah saya alami, amati, sebulan saya dapatkan jawabannya. Kenapa dia tidak mau emas itu? Dia maunya Mas Ridwan 70 kg. Tuh, ya. Ini makanya ini yang agak berat Mas Yaban di sini nih kelihatan ya. Sekarang Mas Ridwan sudah 87 kan, naik kan, harga emas naik terus, bobotnya juga naik terus. Baik, salawat dan salam semoga terlimpah curah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, tentu umat beliau yang istiqamah dalam mengamal ajaran beliau. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai seluruh keluarga besar dari pesantren Al-Hikmah ini, mulai pembinanya, guru saya, ya terkait dengan status satu alma mater, ini senior saya, bukan cuma guru, senior saya. Saya mengawal beliau sampai ke Sangatta ya, di wilayah Kalimantan Timur, Kiai Haji Nurul Ain Akyas, mata'anallahu bituli hayatihi, amin, beserta istri beliau yang saya dengar ceritanya panjang kali lebar kali tinggi. Saya minta Bu Nina dengan senang hati untuk berbagi titel dengan beliau ya, berbagi titel dengan beliau. Itu cerita nanti di belakang layar aja. Kemudian juga Dewan Pengawas yayasan ini, kemudian mudirnya, ketua yayasan yang sedang Allah berikan kasih sayang dalam bentuk pemulihan kesehatan, Kiai Muslih yang sedang menulis disertasi doktoralnya, semoga Allah mudahkan ya. Kemudian ada juga Menteri Keuangan yang hari ini diwakili bukan Ibu Sri Mulyani, tapi Al Ustadz Sudomo ya.
Saya bingung beliau ini Menteri Keuangan atau Dewan Pertimbangan Agung sebenarnya. Ya, ini kawan saya. Kawan saya satu kelas, satu angkatan, satu kelas. Beliau benar-benar ya, saya tahu baik dan saya berpesan kepada seluruh keluarga besar Al-Hikmah, beliau orang baik. La uzakki 'alallahi ahad. Maka pesan saya jangan dikubur sebelum meninggal. Ya. Boleh begitu? Ya, saya tahu baik beliau. Saya tahu banget 8 tahun saya sama beliau ya. Jadi saya tahu baiknya, insya Allah. Buruknya nggak ada. Ya. Maka pesan saya tadi satu itu aja. Bendahara Al-Hikmah ya. Kemudian ada sekretaris juga datang, Ustadz Maman. Ada yang jemput saya semalam, Ustadz Fauzi sebagai ketua acara hari ini. Ya, dan juga rangkaian acara milad ke-25 tahun. 25 tahun kalau seorang manusia sudah jadi apa deh? Jadi apa Bu? Jadi orang katanya. Sebelumnya apa emang? Tumbuhan. Artinya 25 tahun jadi apa? Kalau periode umur jadi apa? Dewasa. Betul kan? Sudah proses dewasa. Sudah sampai pada titik dewasa. Karenanya di usia itu, kalau kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam matang kan, secara biologis sudah matang, secara psikis juga sudah matang, secara pengalaman juga sudah matang, betul kan? Alhamdulillah. Terlepas bagaimana cerita awal kedatangan Kiai Haji Nurul Ain Akyas ke sini, mulai dari diundi kawannya Ustadz Yusron, gimana? Ana sudah azam nggak meninggalkan Jakarta sebelum sukses, gitu kan? Ditanya lagi, gimana Ustadz Fulan? Aduh, ana agak susah katanya. Kenapa? Karena ana sudah terikat dalam satu institusi. Ustadz Fulan, gimana? Nggak bisa. Tinggal satu nama. Gimana? Ah Nurul, antum harus kembali ke kampung halaman. Terlepas dari cerita 1998 yang lalu, ya. Itu kan tahun di mana Indonesia sedang mengalami era reformasi, betul kan? Ya, ada yang disebut dengan reformasi, semuanya dalam tatanan bernegara berbangsa. Datang cahaya Quran menerangi tempat ini. Kalau bahasa Ustadz Abdul Hasib yang saya pinjam, ternyata pohon kurma numbuh juga di Cirebon. Ya, ngerti Ibu? Emang pohon kurma numbuh di sini? Di mana Pak? Oh, depan masjid ya. Berbuah nggak? Oh, belum berbuah. Ternyata pohon kurma numbuh juga di sini katanya. Ternyata pohon kurma berbuah juga di sini. Kalimat kiasan atau kalimat tamtsil. Apa maksudnya? Sebuah perkataan yang diucapkan dalam bentuk syukur melihat pencapaian Al-Hikmah sampai hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Orang nggak pernah berpikir bagaimana bisa sampai di sini. Orang nggak pernah berpikir bagaimana, maaf izin, saya mengkonfirmasi kepada yang punya wilayah ini. Bobos, naon artina, Pak? Berani jujur hebat. Itu tagline-nya KPK kan? Bobos, naon artina? Katanya pakai bahasa barat dong. Katanya artinya pakai bahasa barat, jadi bobos artinya platus gitu. Tahu platus? Kalau enggak diterjemah ke bahasa timur, durat. Betul enggak? Apa arti durat? Bener enggak? Bener ya, platus ya, bobos. Tapi ternyata entah itu betul disurvei, entah itu betul dilakukan penelitian, bobos itu katanya artinya platus. Dan platus itu diteliti sama ilmuwan katanya, itu ada mengandung zat, mengandung sulfur, apalah itu saya nggak ngerti, dan itu bagus katanya. Ya, entah itu silakan dikonfirmasi. Kalau itu penelitian harus diujikan secara ilmiah. Saya ingin sampaikan terima kasih dan salam ta'zim saya kepada semua pihak. Kepada semua pihak yang membuat umat ini banyak pilihan.
Umat ini punya multiple choice, termasuk diantaranya tidak harus jauh datang ke Al-Hikmah Jakarta, tidak harus datang jauh ke Al-Hikmah BSD kalau nggak salah, tidak harus datang ke Al-Hikmah Citayam, tapi ada mungkin dekat untuk diakses, yaitu Al-Hikmah Bobos di Cirebon ini. Saya terima kasih sekali. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang apa yang menjadi tagline-nya tadi, membangun generasi memajukan negeri, maka saya ingin sampaikan tidak banyak dalam kesempatan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana Allah menyinggung dalam Al-Quran. Coba sebutkan ini surat berapa, ayat berapa, posisi di mana, dia letaknya dari atas berapa, dari bawah berapa. Iya, kita ujikan itu ya. Itqan nggak, hafalannya mungkin nggak. Allah katakan di dalam Al-Quran terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tadi akhwat kan saya janjikan, mana tadi yang angkat tangan? Nah itu ya di belakang ya, yang pakai baju Aceh tadi ya. Baik, mic-nya bisa dipindah ke beliau. Ini di surat apa, ayat berapa, posisinya dari atas berapa deh? Kanan, kiri, tengah atau mana? Coba. Tadi yang itu Ustaz, saya ngeliat dari sini tuh. Ah itu. Bisa dibantu ya Ustazah, biar Ustaznya tidak menembus ke sana. Ayo, surat apa, ayat berapa? Suratnya surat keberapa? Ayat berapa? Posisinya di mana itu? Saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Siapa yang jawab tadi yang angkat tangan? Ya, coba. Mic-nya sudah dipegang? Coba, ayo. Gak usah berdiri, gak apa-apa. Jawab duduk saja. Surat apa? Oh, berarti sedang phone the friend ya. Tanya temen dulu atau ask the audience. Surat apa, ayat berapa? Oh, mic-nya belum sampai rupanya. Baik, mic-nya baru sampai. Silakan Ustazah kasih ya. Surat apa, ayat berapa? Iya, itu. Nggak kedengeran saya. Suratnya? Oh, kejauhan kali ya. Kejauhan mungkin ininya apa? Jaraknya. Maju dikit kakak kalau boleh. Ya, surat apa ya, berapa tadi? Ditabuk bunyi ya. Cek, diituin enggak ya? Kasih kode aja di tangan. Suratnya surat berapa? Coba kasih kode tangan kakak. Surat ke berapa? Coba tangannya gini. Gini-gini apa itu? Gimana? Masya Allah. Kiri atau kanan? Ternyata tadi yang teriak-teriak itu beliau kali ya? Gitu ya? Ya. Saya titip nanti ke Ustadz ya. Kan nggak mungkin kakak maju ke sini. Baik, barakallahu fiik. Allah katakan di ayat ini, poin saya dalam tablik akbar pertama ini adalah untuk memajukan dan membangun generasi ini tidak boleh tidak, la budda dalam bahasa Arabnya harus, yaitu membuat sebuah komitmen. Tomorrow is today. Tadi abang kita ya yang sudah izin keluar untuk layanan kesehatan, apa istilahnya? Tomorrow is today. Apa arti tomorrow is today? Esok adalah hari ini. Esok itu hari ini ya ikhwan.
Esok itu hari ini, wahai ikhwati fillah. Esok itu sekarang. Jadi apa yang esok kita dambakan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita asakan, itu adalah hari ini. Itulah yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tuftahannal Qastantiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu jaishuha. Akan ditaklukkan oleh kaum muslimin Konstantinia. Itu kapan Rasulullah ngomong? Hari ini, di zaman itu, kata Rasulullah. La tuftahannal Konstantinia, karena esok itu sekarang, ikhwati fillah. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, mustaqbalul mar'i biqadri ma yuhsinuhul yawm. Apa yang menjadi masa depan seseorang, itulah apa yang dia persembahkan hari ini. Ini saya takut bergerak karena takutnya ini terbatas ini kabelnya. Enggak ya? Masih bisa bergerak ya? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Disuruh lihat kita, disuruh saksikan. Ar-ru'ya huna ru'yal basariyah wa ru'ya al-basar. Jadi makna yang pertama betul-betul basirah, basariyah dan basiriyah. Allah suruh kita melihat begini. Oh, melihat sekarang apa yang menjadi PR kita harus kita tumbuhkan secara fisik, atau pembangunan harus nyata, tapi ru'yah basariyahnya juga menata masa depan dengan sesuatu yang lebih pasti. Saya tanya, mana lebih penting, ru'yah basariyah atau ru'yah basiriyah? Kira-kira mana yang lebih penting? Ru'yah penglihatan mata batin dengan mata lahir, mana yang lebih penting? Makna yang lebih penting itu adalah makna penglihatan basiriyah. Kenapa? Kalau basariyah, sekedar mata ini melihat, berapa banyak yang tertipu. Tapi kalau basiriyah, maka basirah kita yang melihat dan menyaksikan, mungkin dia menembus sekat-sekat geografis dan dia menembus batas-batas teritorial. Saya ulangi sekali lagi, mungkin dia akan menembus dan melompati batas-batas geografis dan meruntuhkan sekat-sekat teritorial. Coba apa yang terpikir di benak kita waktu Rasulullah bilang akan ditaklukkan Konstantinopel? Ditaklukkan nggak sama Rasulullah itu sekat-sekat geografisnya? Dilompati nggak sama beliau? Diterjang nggak hadangan-hadangan geografis tadi? Diterjang semuanya. Karena Jazirah Arab menuju ke Turki kurang lebih 4-5 jam perjalanan menggunakan pesawat. Ibu-ibu pasti sudah pernah ke Turki kan? Oh belum. Malah saya lihat dari tadi di sini banyak juga Turki. Ya kan? Orang-orang Turki banyak di sini. Izin turunan kidul ya kan? Itu perjalanan menggunakan pesawat 4-5 jam. Bagaimana kalau menggunakan kuda? Berapa bulan kira-kira? Tapi Rasulullah menghancurkan atau merubuhkan sekat-sekat tadi. Maka apa yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah perintahkan kita melihat masa lalu untuk esok yang lebih baik. Maka esok itu adalah hari ini. Tomorrow is today. Besok itu sekarang. Jadi kalau yang besok mau jadi apa? Tukang insinyur gitu ya. Kayak cerita sidul anak sekolahan kan. Saya Betawi ibu, 24 karat. Jadi nggak usah diragukan lagi kalau 24 karat pakai shot kan ya. Asli gitu. Asli 24 karat. Nah ini yang pertama adalah tomorrow is today tadi yang saya katakan, esok itu hari ini. Yang hari ini bersungguh-sungguh, yang hari ini memikirkan, yang hari ini membina, yang hari ini mendampingi, dia akan lihat hasilnya di hari yang akan datang. Man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai katanya. Walaupun itu terbantah, Ustaz, hari ini kami yang menuai, bukan kami yang nanam Ustaz, tapi engkau kami yang tanam dulu. Karena pohon jati itu 10 tahun ya kan, pohon gaharu 32 tahun. Jadi mereka yang nanam, kami yang panen gitu ya.
Gak apa-apa, kita panen di surga nanti, insya Allah. Jadi apa yang dikatakan dengan istilah tomorrow is today? Hayo semua sekarang berpikir, semua sekarang menjatuhkan cita-citanya, sekarang semua melontarkan apa yang menjadi asalnya. Tapi jangan cuma jadi pemimpi. Tadi kan disebutkan jangan jadi pemimpi. Kenapa? Kalau jadi pemimpi bisanya mimpi doang kan? Bisanya mimpi doang. Jadilah orang yang dikatakan Allah, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Apalagi tadi Ustaz Fauzi bilang kita punya tagline, punya semboyan apa? Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini dai sebelum segala sesuatu. Belum jadi presiden, amin, kita sudah dai. Belum jadi menteri agama, menteri keuangan, ya, dubes, kita sudah jadi dai. Belum jadi anggota dewan, kita sudah jadi dai. Maka dari itu anak katakan sekali lagi, ayo qum fa'anzir. Anak katakan kepada para dai waktu anak ngisi ya tentang Rakernas, ayo jadi kita seorang dai yang dengan 2 surat yang diamalkan. Surat pertama adalah diamalkan di waktu malam, surat Al-Muzammil. Ini dai harus ngamalin ini nih. Ya ayyuhal muzammil. Lanjutannya, nisfahu awinqus aw zid alaihi warattilil qur'ana inna sanulqi alaika qawlan inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'aw. Kalau dai kerjaannya tidur mulu di waktu malam, dipertanyakan kedaiannya, ya, cabut sertifikasi dainya. Kenapa? Yang membuat dia kuat bertahan dalam dakwah ini terbangunnya di waktu malam dan pembacaannya terhadap Al-Quran. Betul kan? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, dan Allah katakan warattilil qur'ana tartila. Yang kedua, di waktu siang dai itu harus mengamalkan surat Al-Muddatsir. Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhal. Terus? Lanjut. Lantas warrujza. Jadi dai itu harus punya prinsip di waktu siang. Apa itu? 1. Qum fa'anzir, bangun bangkit. Fa'anzir, ingatkan. Fa'anzir, bergerak. Fa'anzir, sampaikan. Tapi tadi warrujza fahjur. Tapi perkara-perkara yang nggak penting, ya, yang membuat kita terdistract dari jalan ini, balik lagi. Yang membuat kita teralihkan dari jalan ini, balik lagi ke sini. Karena cita-cita kita, our goals is jannah. Tujuan kita surga. Maka ana teringat dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Tadi kan kakak, nanti saya titipkan ya uangnya. Yang ketiga ini, gak mau kalah saya dengan Al-Hikmah bagi-bagi uang, ya. Yang ketiga saya mau tanya, Ustadz ini boleh jawab. Kali ini 200.000 saya kasih. Ya, Ustadz ini boleh jawab, tapi jangan buka Google ya, jujur. Saya tanya, berapa tahun Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah? Itu dulu yang angkat tangan, coba. 2,5 tahun. 2,5 tahun, keliru. Coba Ustadz, berapa? 2 tahun 3 bulan. Berapa? Tahun 3 bulan. Kurang rinci Ustaz. Kurang rinci. Ada yang lebih rinci lagi nggak? Ada yang lebih rinci nggak? Saya soalnya fokus saya di ekonomi syariah, jadi saya tahu betul itu barang ya. Insya Allah ada yang bisa jawab. 200.000 ini. 200.000 plus makan bareng sama saya. Tapi makannya di Jakarta. Ada yang jawab? Ayo, 2 tahunnya benar, silakan. Habis ini kalau ini nggak bisa jawab, yang mencoba jawab berikutnya dia harus bayar. Loh kok gitu ya? Jadi judi dong. Silakan. Silakan Bang. 2 tahun Pak.
2 tahun. Yang 2 tahun 3 bulan aja Anda salahin, antum 2 tahun dengan PD-nya. Syukran jazakallah khair. Baik, yang 2 tahun 3 bulan tadi kurang rinci Anda bilang. 2 tahun sekian bulan berapa hari? Angkat tangan. Anda tahu, soalnya itu tulisan Anda, tesis Anda itu. Ayo, nggak maukah 200.000 plus makan bareng sama Anda, makannya di Jakarta? Ya, ongkos ditanggung pemenang. Habis cuma buat ongkos sudah. Ya, silakan terakhir ya beliau ya. 2 tahun 77 hari. 2 tahun 77 hari, berapa bulan ini? 2 bulan. Itu kayaknya jawabannya nggak pede beliau ya. Soalnya terlihat dari raut mukanya berapa ya? Salah Ustaz ya. Nanti kalau gitu saya kantongi lagi. Kan mumpung belum dikeluarin kan? Kan kaidahnya kalau sudah dikeluarin pantang untuk dimasukin lagi. Untung saya belum keluarin. Baik, bukan segitu. Nanti cirakan di googling. Intinya beliau mengatakan begini. Saat beliau dilantik jadi khalifah, pertama kali yang beliau lakukan adalah tersungkur sujud seraya berkata, Rabbi inni akhafun nar. Apa artinya? Rabbi inni akhafun nar. Apa artinya? Ya Allah, aku takut neraka. Seorang muslim itu harus punya jiwa visioner ke depan. Bagaimana memulai hidup dari garis finish. Kemarin Ustaz saya mau tanya, waktu jalan pagi mulainya dari garis finish atau garis start? Dari garis start kan? Mari sekarang kita memulai hidup dari garis finish. Baik, saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira hidup kita ini mau finish di mana? Di mana? Surga apa neraka? Surga, ya kan? Kalau benar mau ke surga, maka harus jelas jalannya. Kenapa? Kalau tidak hanya jadi pemimpi. Orang Arab mengatakan begini, kata orang Arab dalam sebuah kalimat indahnya, bahwa tidak semua mimpi itu kemudian kita cukup sampai di mimpi saja. Kenapa? Walaysa kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu. Betul kan? Tidak semua yang diimpikan oleh seseorang dia akan jumpai. Kenapa? Tajrir riyahu bima la tashtahi bihi sufunu. Terkadang perahu, kapal ya, itu bergerak tidak sesuai dengan arah angin sebenarnya. Keinginan arah angin maunya ke barat, tapi sebenarnya kapal ini maunya ke timur gitu. Tajri riyah bima la tashtahi bihi sufunu. Itulah makanya kita harus bangkit bergerak. Dan kita enggak boleh jadi pemimpi tiduran aja, enggak. Walaupun katanya tadi istilahnya kaum apa? Mager. Sukanya selonjoran, gampang capek, maunya istirahat, benar enggak? Ustadz jangan bicara bab istiqomah deh. Kenapa? Istiqomah berat. Ya saya bilang yang ringan istirahat. Betul kan? Betul gak? Makanya apa? Sebagai umat akhir zaman kita harus tahu kadar kita ini. Umurnya pendek, betul nggak? Kemudian fisiknya juga pendek, betul nggak? Terus fisiknya gampang capek nggak? Gampang capek. Saya pernah ngimamin tarawih, Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Saya baca Ar-Rahman saat itu. Ar-Rahman. Ibu-ibu di belakang dehem. Saya enggak mengatakan diri saya cerdas, tapi orang Arab bilang al-labib bil isyarati yafhamu. Orang cerdas dengan isyarat dia paham. Ibu ini pengen bilang, Ustaz jangan Ar-Rahman, kepanjangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya aja 31 kali. Tapi saya paham sinyal itu. Langsung saya cuma baca sebenarnya 5 ayat ruku. Sekarang ibu setel stopwatch. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Berapa menit? Ada 5 menit? Allahu Akbar. Tapi di belakang udah kadung dehem ibu. Pokoknya kajian tablik akbar ini ada yang dehem, saya turun langsung. Coba ya dehem.
Jadi yang pertama apa tadi? Tomorrow is today. Sebagai umat akhir zaman yang fisiknya mudah lelah, umurnya pendek, kemudian juga tinggi badannya nggak tinggi-tinggi banget. Dulu Nabi Adam situna ziraan 60 hasta, kita nggak sampai segitu. Maka jangan sampai kondisi kita yang lemah ini dari berbagai aspek tadi mengalahkan apa yang menjadi impian kita di masa mendatang. Tomorrow is today. Besok itu hari ini. Besok itu sekarang. Maka kalau ingin memimpin negeri ini dengan isinya adalah Al-Quran, mereka yang berjiwa Quran, mereka yang berakhlak Quran, maka saya katakan sekarang Anda berjiwa pemimpin. Ya. Takbir. Takbir. Dulu nggak banyak kitab, dulu nggak banyak buku. Satu-satunya the Holy Quran. Tapi apa yang terjadi kepada Imperium Romawi dan apa yang terjadi kepada Imperium Persia? Takluk semuanya. Wa ta'ti dunya wahya raghimah. Dunia datang kepada mereka dalam keadaan bertekuk lutut, penuh kehinaan. Al-Quran di dada kita. Kalau Al-Quran sudah menjadi guidance buat kita, bismillah. Ya. Makanya ada sebuah ungkapan dari Dr. Aid Al-Qarni, ajarkan anakmu Al-Quran. Minimal Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia akan memakainya seumur hidupnya. Betul nggak? Di sini ada yang kalau sholat nggak baca Al-Fatihah, angkat tangan. Saya mau belajar sama dia. Ada di sini? Ini Al-Fatihah ajaib ya Ustadz ya. Al-Quran berapa surat? 114. Ini saya katakan Al-Quran itu ajaib, Al-Fatihah itu ajaib begini. Selama sholat kita baca 113 surat. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baca 113 surat minus Al-Fatihah, sah enggak salatnya? Sah enggak? Kenapa? Kepanjangan katanya. Bukan itu yang menyebabkan enggak sah, Ibu. Sanes eta, udah jadi orang Sunda ya. Bukan itu, bukan. Tapi karena Al-Fatihah rukun dan rukun tidak dibaca. Sekarang saya tanya balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladhdallin amin. Allahu Akbar. Sah nggak sholatnya? Sah nggak? Benar. Pernah ngelakuin? Pernah apa sering? Ya, ketahuan. Kalau lagi sholat di rumah, apalagi ini pakainya kilat khusus, Ustaz. Pakainya kilat khusus. Kilat khusus Al-Fatihah tanpa ada surat lain, Ustaz. Dan itu pun dibaca sekali nafas lah. Ya. Udah, ini rahasia di antara kita, jangan saling bongkar ya. Jadi pertama kalau memajukan negeri ini, kiatnya adalah memandang esok itu adalah hari ini. Tugas tanggung jawab kita di hari esok dimulai dari hari ini. Nih, saya berharap betul kepada adik-adik saya. Kalau saya mau bilang anak-anak ketuaan, tadi kan Ustaz Fauzi bilang anak-anakku, nggak apa-apa beliau. Kalau saya bilang adik-adikku, karena kita kan milenial sama kan. Mungkin Ustaz Fauzi kolonial gitu. Tadi kan bilangnya anak-anakku kata beliau kan. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk memajukan negeri ini, ada ungkapan dalam bahasa orang Kulon gini. Small is beautiful, but large is powerful. What the meaning? Can you repeat? Gimana tadi? Siapa yang bisa mengulangi? Masya Allah. Your name is Adit. Where are you from? Bekasi. Where is Bekasi? Nggak tahu Bekasi di mana? Bekasi di Indonesia. Agak grogi dia ditanya. Padahal saya yang nanya bisanya segitu doang bahasa Inggrisnya ya. Baik. Saya katakan begini. Tomorrow is today sudah kita kantongi. Sekarang adalah small is beautiful, but large is powerful. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud di sini adalah dakwah fardiyah. Saya tidak nafikan. Dakwah perorangan saya tidak
tolak. Dakwah sendirian bukan berarti jelek, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Mau memajukan bangsa sendiri silahkan. Tapi eranya sekarang era, catat baik-baik, kolaborasi. Apa? Bukan kolaborasi lagi, aksi sekarang. Begitu ya Pak ya? Izin saya, kalau salah boleh diluruskan Pak. Jangan Ustadz mentang-mentang Ustadz bener semua, enggak. Ustadz juga manusia, gitu ya. Ada lapar, ada haus, dan sekarang jamnya haus sekarang. Sekarang jamnya haus nih sekarang. Ibu tahu aja pakai ditegasin. Baik, nggak apa-apa, saya masih kuat 2 jam lagi. Yang penting ibu bapak jangan bergerak kakinya, ya. Begitu aja. Awas kalau dipindahin. Small is beautiful, but large is powerful. Dakwah fardiyah perlu, tapi yang namanya kerja tim itu jauh lebih manfaat. Ya, betul nggak? Dakwah perorangan, masya Allah, silahkan. Tapi yang namanya kerja tim hari ini keniscayaan. Nggak bisa sekarang zamannya Superman turun di bobos gini. Sekarang zamannya super tim, ibu, betul nggak? Bukan Superman. Cukup Superman Ustadz Nurul Ain aja dulu. Sekarang nggak bisa sendirian beliau. Kalau nggak ada asatiz yang lain, ustazah yang lain, nggak bisa. Betul nggak? Mau ceramah aja nggak bisa sendirian kok. Baik bapak ibu yang dimuliakan Allah, itu yang sana pakai jilbab kuning, udah lunas belum itu tagihannya? Ya, nggak. Contoh doang ya. Itu orang kalau ngomong sendiri begitu ibu, terus ada yang lewat lihat, kasihan ganteng-ganteng. Zamannya sekarang zaman kolaborasi. Small is beautiful but large is powerful. Kenapa saya ulang-ulang kalimat ini? Dalam dunia dakwah hari ini kita disibukkan dengan konflik di dalam. Itu yang saya maksud. Betul nggak? Hari ini antara yang satu begini, yang satu cuma begini, bikin masjid. Di sana sholatnya pakai kunut, Ustaz. Saya kan penganut nggak kunut, bikin masjid. Ya kan? Di sana sholatnya bismillahnya jahar, di sini kan sir Ustaz, bikin masjid. Mau kapan kita akur? Betul nggak? Mau kapan kita akur? Kalau ternyata cara dakwah kita itu masih tadi, bukannya kolaborasi. Di sini yang nggak seneng sepak bola siapa? Ada yang seneng bola? Ustaz nggak seneng? Kan saya mau soal nisful jawab Ustaz. Memahami persoalan setengah jawaban. Tadi soal saya adalah di sini yang nggak seneng sepak bola siapa? Ustaz nggak seneng. Kenapa? Bola satu direbutin, gitu ya. Yang seneng sepak bola siapa? Angkat kaki. Pulang sana. Tahu nggak? Dalam dunia sepak bola falsafahnya luar biasa. Saya seneng sepak bola dan saya pemain bola. Dulu, sekarang udah gantung sepatu. Ya. Kenapa? Karena di sana harus ada kerja tim, betul kan? Harus ada kerja tim. Lihat Zidane, dia nggak perlu dia yang memasukkan gol itu, bola itu ke gawang itu, nggak perlu. Yang penting tim menang, betul nggak? Apa yang terjadi kepada dakwah kita hari ini? Yang sana bilang begini, yang ini nuding yang di sini. Ibarat orang bertinju, alih-alih dia double cover begitu, yang ada dia adalah McGregor mukul muka Habib, Habib mukul muka sendiri. Ngerti nggak McGregor? Nggak ngerti. Nggak boleh nonton TV ya bisa di sini. Pantesan gua doang yang paham. Ada petinju mukul muka lawannya, harusnya si lawan apa? Double cover kan? Ini enggak, mukul muka, terus si yang punya muka mukul muka sendiri, bantuin musuh. Itu yang terjadi kepada dakwah kita hari ini. Bukannya saling berangkulan, ya kan? Ayolah kita punya sesuatu yang kita sepakati, as-sawabit namanya. Tapi ada ranah-ranah mutaghayyirat, ada hal-hal yang statis dan ada hal-hal yang dinamis. Contoh Ustaz, saya tanya Ustaz Fauzi, Ustaz kalau ranahnya jual beli ini di zaman Imam Syafi'i, gimana cara jual belinya Ustaz? Coba gimana? Kan kalau zaman Imam Syafi'i kata Ustaz Fauzi belum ada charger Ustaz. Cerdas jawabannya. Makanya saya bangga sama Al-Hikmah
karena gurunya cerdas. Tepuk tangan untuk Al-Hikmah ya. Cerdas beliau ini. Zaman Imam Syafi'i nggak ada Ustaz, jadi nggak ada. Nggak, maksud saya di zaman Imam Syafi'i jual beli itu gini, saya jual kepada Anda dengan harga sekian, betul nggak? Saya beli dari Anda dengan harga sekian, itu ijab dan qabul, betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau hal itu kita pakai dalam transaksi kita hari ini, ibu mau nggak belanja bulanan kayak gitu? Belanja bulanan kan ibu 5 troli kan? Atau 4 troli. Saya mau tanya, kalau transaksi di era Imam Syafi'i dipraktekkan kayak gini mau nggak? Kenapa? Hah? Kelamaan kata ibu. Bisa jeding ibu, tahu jeding nggak? Nggak tahu jeding? Jeding ada yang bisa translate? Doer. Doer enggak, kalau doer gini, kalau jeding tebel bibirnya. Apa yang saya maksud? Ada ranah statis. Biarkan dengan kestatisannya. Allah satu, tunggal esa. Udah enggak usah ditawar dan jangan diperdebatkan. Betul? Rasulullah terakhir Muhammad, sepakat. Al-Quran kitab terakhir, cocok. Ya kan? Saudara kita kaum muslimin, sepakat. Udah, itu ranah-ranah statis. Jangan ditarik-tarik ke ranah dinamis. Yang ranah dinamis jangan diseret-seret ke ranah statis. Kenapa? Orang yang menarik ranah statis yang sudah baku, sawabit ke ranah mutaghayyirat, jadi dia orang liberal. Betul nggak? Al-Quran dikritisi sampai ditulis dalam bentuk skripsi mengkritisi keotentikan firman Tuhan. Saya kalau ketemu orangnya saya mau nanya, Anda sekarang sudah Iqra berapa? Sok-sokan mengkritisi keotentikan firman Tuhan gitu loh. Kalau saya ketemu saya mau tanya, tahsinnya sekarang lanjutan ke berapa? Tahsin 3 atau tahsin 4? Al-Quran ini sudah valid, kok dikritisi? Iya kan? Ini yang pertama. Sebaliknya, ranah-ranah dinamis jangan diseret ke ranah mana? Statis. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ranah dinamis jangan diseret ke ranah statis. Kenapa? Karena apa? Karena jadi kanebo kering nanti. Tahu kanebo? Halo? Kalau kering gimana? Kaku. Betul nggak? Ranah-ranah yang statis, bab muamalah, jangan ditarik-tarik ke ranah dinamis, jangan ditarik ke ranah statis. Kaku kita dalam beragama. Al-aslu fil muamalati al-ibaha. Hukum asal jual beli boleh. Hukum asal muamalah boleh. Illa ma dalla dalilun ala tahrimi. Sampai kapan? Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Betul nggak? Tapi insya Allah saya lihat dari sini, ini Al-Hikmah, maju dikit Al-Islah gitu kan? Maju lagi tadi ada Hidayatullah, sebelah kiri Manbaul Ulum, betul nggak? Padahal saya datang sini malam loh, tapi sudah saya langsung hafal itu semua. Kenapa coba? Tahu nggak? Karena pagi nyari sarapan tadi. Jadi saya rekam tadi lewat sini. Oh ini. Apalagi kiai bilang ini Ustaz, ini Ustaz. Jadi saya rekam tadi. Jadi kalau saya ngajar di sini udah boleh dong ya? Boleh nggak? Saya udah hafal nama-nama jalan di sini tadi ya. Baik. Jadi yang kedua apa tadi? Apa tadi bahasa Inggrisnya? Small is beautiful, but large is powerful. Dakwah fardiyah silahkan, tapi ayo sekarang zamannya kita berkolaborasi. Dari manapun Anda, sholat itu adalah cerminan kita itu bersatu. Berbeda-beda datangnya, dari timur ngadep tetap ke barat, ke kiblat. Dari utara tetap ngadepnya ke Ka'bah, betul nggak? Ada di sini orang Padang nggak pernah kalau kemudian diserahkan ini kepada bahasa daerahnya masing-masing, Allah nan gadang, gitu nggak? Jangan mentang-mentang dari Sunda Allah nu ageng, nggak begitu kan? Tetap takbirnya gimana di sini? Allahu Akbar, betul nggak? Ini namanya persamaan. Anda dari mana? Anda saudara saya semuslim, betul nggak? Anda dari mana sukunya? Anda saudara saya seagama, betul nggak? Ini dia sekarang. Small is beautiful, but large is powerful. 2. Saya janji saya cuma ngomong sampai 3 poin aja. Ya. Yang ketiga adalah berbuatlah lebih baik dari harapan pemberi tugas.
Coba translate ke dalam bahasa Inggris gimana? Mana tadi katanya Mr. siapa tadi? Yang disebut-sebut namanya? Mr. Rifki. Where is Mr. Rifki? Where are you, Mr.? Oh, coba diterjemah, Mr. Berbuatlah lebih baik dari harapan pemberi tugas. Coba kasih mic-nya, biar kita belajar juga bahasa Inggris. Ini cara izin minum dulu, Ustaz. Gimana Ustaz tadi? Berbuatlah lebih baik dari harapan pemberi tugas. Berbuatlah lebih baik Dari harapan pemberi tugas. dari harapan pemberi tugas. Do better from the Luar biasa emang Galih mah. Anginnya saking kencengnya gitu ya. Coba do better from the task giver. Maybe from the task giver. Tuh ya, Ibu hafalin. Do better from the task giver. Artinya apa? Berbuatlah lebih baik dari harapan pemberi tugas. Kalau yang memberi tugas Allah, berarti kita ini khalifahnya, makhluknya. Do better. Betul kan? Buat yang lebih baik. Itu namanya ihsan. Kalau seandainya kita di sini staf akademika, pengajar, guru, do better. Berbuat yang lebih baik. Kalau kita pejabat negara, do better. Karena ada selentingan entah di mana bilangnya begini, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, Ustaz? Ada nggak pernah dengar kayak gitu? Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Padahal do better, berbuat yang lebih baik daripada harapan pemberi tugas tadi. Kenapa saya katakan gitu? Karena contohnya begini, kalau dalam dunia pelayanan, oh ini Pak kasus begini biasanya 5 hari. Oh baik, tapi saya coba 3 hari selesai. 3 hari selesai, do better namanya. Betul nggak? Kalau kalian sekarang diberi tugas oleh orang tua, ayah, bunda, abi, umi, papa, mama, papap, mamam, apa sih panggilannya? Kalau yang manggilnya mamam bingung loh. Contoh, kalian dikasih hari apa buat megang handphone, Ustaz? Hari Ahad. Nanya, Assalamualaikum mamam. Waalaikumsalam sayang. Mamam sudah mamam? Nah, bingung kan? Jangan manggil mamam makanya. Ya. Ini saya katakan, kalau yang ngasih tugas ayah, bunda, abi, umi, bapak, mama, apa harapan mereka? Harapannya adalah dia ingin anaknya hafal Quran. Oke, keluar dari hikmah hafal Quran. Tapi bisa nggak dalam programnya 6 tahun, dalam programnya 3 tahun kita hafal Quran 1 tahun? Itu namanya do apa Ustaz? Do better. Kenapa? Karena tadi kita ingin menampilkan ihsan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Allah telah mewajibkan untuk semua pihak berbuat ihsan dalam segala hal. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Ya, wal yuhidda syafaratahu wal yurih dzabihatahu. Kata Rasulullah, kalaupun kalian mau mengeksekusi, eksekusi dengan cara yang ihsan. Kalau kalian ingin membunuh, membunuh dengan cara yang ihsan. Kalau kalian mau menyembelih, sembelih dengan cara yang ihsan. Ini dalam konteks yang benar ya. Makanya harus dibintangi nih, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau enggak ntar, wah maksud Ustaz Ahmad habis ini kita bawa parang gitu. Enggak, bukan gitu. Saya enggak ngajarin gitu. Izin Pak ya, bukan saya ngajarin gitu. Maksudnya adalah kalau nyembelih hewan kurban yang ihsan, jangan digodot-godot gini. Ya. Enggak boleh, ihsan. Maka berbuat lebih baik dari harapan pemberi tugas. Contoh, Ustaz ditanya sama Dewan Pembina Kiai Nurul. Ini kira-kira kita mau buka Institut Al-Quran katanya ya, insya Allah. Kita doakan semoga Allah mudahkan, amin. Institut Al-Quran Internasional yang ada di Bobos, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terus lahan sebelah sudah dibebaskan ini. Ditanya sama Kiai Nurul, Ustaz kira-kira realisasi untuk Institut Internasional Al-Quran ini berapa lama ya kira-kira? Kalau menurut RAB, kemudian target pengerjaan kayaknya proyeksinya 2 tahun. Baik, Kiai Nurul cuma nanya gitu, terus responnya baik.
Tapi kita ternyata bisa mempercepatnya. Bukan berarti maaf, kualitasnya jadi nggak bagus, bukan maksud saya. Kan ada hari ini kita panggil tenaga-tenaga ahli, kita kasih lihat ini tantangannya. Kira-kira bagaimana menurut ilmu yang anda praktekkan? Oh, insya Allah ini bisa lebih cepat jadi 1,5 tahun. Bukan tidak mungkin, betul kan? Jadi artinya apa? Itu terkait dengan pembangunan. Terus beliau tanya lagi, bangunannya sudah jadi. Kalau untuk izin-izinnya berapa lama? Kalau menurut aturan main di pemerintah kabupaten sekitar 3 bulan. Baik. Kiai Nurul cuma nanya satu gitu, responnya baik. Tapi kita yang coba untuk mempercepat bukan berarti, Pak, tolong dibantu. Bukan begitu. Tanya regulasinya seperti apa kami menunggu. Oh, sekarang sudah ada pelayanan terpadu satu pintu, misalkan gitu. Semuanya serba online, kata beliau. Oh, semuanya serba online. Kerjakan, gitu kan? Kalau semua, saya yakin betul, kalau semua syarat-syarat terpenuhi, insya Allah lebih cepat dari apa yang tadi dikatakan. Karena semua eranya digitalisasi. Itu yang saya katakan, berbuat lebih baik dari harapan pemberi tugas. Coba Ustaz ulangi lagi. Lupa. Berubah kan? Coba lagi. Berubah ini. Lupa harapannya. Do better from. Oke, ini aja kali. Cuma resikonya kalau pakai ini Ustaz gantiin saya di depan. Do better. Biar nanti dicatat sama teman-teman. Do better from the hope of the task giver. Masya Allah. The hope of task giver. Ya, sudah dengar tadi kan? Do better from the hope the task giver. Jadi harus lebih baik dari harapan pemberi tugas. Kalau ternyata kita akan menggelorakan Indonesia dengan Al-Quran 10 tahun ke depan, kenapa tidak 5 tahun ke depan? Berarti apa? Engine-nya harus dipercepat, engine-nya harus diperbanyak. Contohnya, membumikan Al-Quran di Indonesia untuk target 50 tahun ke depan. Kenapa tidak 10 tahun? Gitu kan? Ayo, lebih baik dari harapan pemberi tugas. Dan mudah-mudahan semua itu bisa direalisasikan dari ma'had yang kita cintai, Al-Hikmah Bobos, Cirebon, Jawa Barat. Insya Allah. Baik. Terakhir dari saya akan kasih 2 pantun aja, nggak usah banyak-banyak, ya. Yang pertama, pergi belanja ke Ciawi. Ciawi di mana emang? Di Bogor, ya. Pergi belanja ke Ciawi. Nyuci beras kudu diaronin. Ibu tahu aronin? Sekarang nggak ada aronin lagi, Ibu. Tinggal colok sekarang. Coba diulangi lagi. 1, 2, 3. Pergi belanja ke Ciawi. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Nyuci beras kudu diaronin. Dengerin baik-baik. Hati-hati sama anak Betawi. Kalau udah kenal suka ngangenin. Itu satu. Ya, itu satu, baru satu. Yang kedua, 2 saya janji. Yang kedua, hidup hampa tanpa kekasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.